Hari ini bersama Miss kita akan belajar mengenai tumbuhan. Nah, coba kalian perhatikan. Ada yang tahu itu pohon apa? Yang ini nih. Nah, ini adalah pohon pisang. Tentunya kita semua tahu kan manfaat dari pohon pisang. Banyak sekali. Satu, daunnya bisa dipakai buat pepes. Dua, buahnya bisa kita makan dan sangat bervitamin. Ya kan? Nah, pokoknya hari ini kita akan keliling cari berbagai jenis tanaman dan manfaatnya apa untuk kehidupan kita, oke? Tanaman selanjutnya yaitu pohon ini. Nih. Nah, itu ada pohon singkong. Manfaatnya mulai dari daunnya bisa kita makan, umbinya yang ada di dalam tanahnya, apalagi bisa kita makan juga. Terus batangnya juga buat ditanamnya mudah banget. Jadi cukup sekali tanam biasanya langsung jadi, ya. Nah, tanaman selanjutnya adalah ini. Jadi, tanaman itu selain bisa kita manfaatkan buahnya untuk dimakan, ternyata ada juga tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Contohnya ini, tumbuhan. Coba ini. Ini adalah serai, ya. Ini bisa kalian gunakan sebagai bumbu dapur. Nah, untuk selanjutnya, tadi manfaat tanaman buat manusia itu banyak. Ada yang bisa dijadikan sebagai buah-buahan, ada yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, dan masih banyak sekali. Nah, sekarang Miss minta kalian untuk mencantumkan apa manfaat dari tumbuhan-tumbuhan berikut untuk manusia. Oke? Yang pertama adalah tanaman ini. Manfaatnya apa? Yo. Yang kedua, tanaman ini. Coba perhatikan, kira-kira manfaatnya apa ya? Yang ketiga adalah tanaman ini. Nih, kira-kira manfaatnya apa ya? Kira kalau untuk hewan, tumbuhan bisa dijadiin apa ya? Oh ya, kalian pernah berpikir nggak gimana caranya tumbuhan kok bisa tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi? Ada yang tahu? Iya betul. Tumbuhan itu berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara kawin atau generatif, yang kedua secara tidak kawin atau vegetatif. Yang generatif untuk melakukan perkawinan harus ada alatnya yang disebut dengan benang sari dan putik. Nah, di mana sih letaknya benang sari dan putik pada tumbuhan? Itu terletak di bagian bunga. Sekarang Miss sudah bawa bunga. Nah, kita sebutkan bagian-bagian dari bunga ya. Dimulai dari yang warna hijau ini. Ini nih disebut dengan tangkai. Kemudian beralih ke bagian atasnya ada warna hijau-hijau ini, nih, yang menyangga bunganya. Ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak fungsinya itu adalah untuk menahan dari mahkota. Kalau yang berwarna-warni ini ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih. Ini disebutnya mahkota. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya, nah, ada serbuk sari yang warna hitam-hitam ini. Nah, ini adalah serbuk sari. Dia berperan sebagai sel kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada yang di tengah-tengah warna kuning. Tuh. Ini disebut dengan putik, kepala putik. Nanti serbuk sari ini akan menempel di kepala putik. Putik ini berperan sebagai sel kelamin betina. Jadi yang hitamnya itu benang sari disebut sel kelamin jantan, yang kuningnya itu adalah putik disebut dengan sel kelamin betina. Nanti serbuk sari ini akan menempel di kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Nanti kalau sudah terjadi penyerbukan, nanti akan disimpan di sini nih, di daerah yang agak menggelembung ini. Ini adalah bakal biji. Nanti bijinya bisa menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyerbukan ya.